Assalamualaikum Bu Sipa, selamat siang. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sipa? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Gini Bu Sipa, rencananya kan mau pra observasi sama Bu Sipa hari ini. Apa Bu Sipa ada waktu? Ada, insya Allah ada. Baik Bu Sipa. Bu Sipa, saya mau melakukan observasi sebelum pembelajaran Bu Sipa dimulai ya. Rencana materi apa yang Ibu Sipa besok? Untuk materi yang akan diajarkan itu mengenai remaja dan permasalahannya Bu. Iya, tentang permasalahan remaja ya Bu Sipa. Iya. Oh iya Bu Sipa. Apa tujuan pembelajarannya Bu Sipa? Oke. Untuk materi remaja dan permasalahannya itu di sini Bu Silva memakai 3 tujuan yang akan dicapai oleh siswa nantinya gitu Bu. Untuk tujuan yang pertama itu siswa itu dapat memahami apa itu remaja. Jadi siswa itu paham tentang dirinya sebagai seorang remaja. Kemudian untuk tujuan kedua yang hendak dicapai itu siswa dapat mengenal apa saja permasalahan yang dialami oleh siswa itu ketika berada di usia remaja. Kemudian tujuan yang ketiga itu siswa dapat memahami bagaimana cara mengatasi permasalahan di usia remaja tersebut. Jadi ada tujuan pembelajaran nantinya yang akan dicapai di materi layanan ini Bu. Oh iya, kita BK ya Bu Sipa ya, berarti layanan ya. Layanan. Berarti yang pertama siswa dapat memahami apa itu remaja ya Bu Sipa. Yang kedua mengenal masalah-masalah yang terdapat pada remaja. Dan yang ketiga apa tadi Bu Sipa? Siswa itu memahami cara mengatasi masalah yang dialaminya. Memahami masalah, mengatasi ya. Cara mengatasi masalah. Baik Bu Sipa. Dalam pembelajaran tersebut, area pengembangan yang hendak Bu Sipa capai apa Bu Sipa? Kalau untuk area pengembangan yang dicapai, yang pertama itu diharapkan ini mengarah kepada bidang pribadi dan sosial siswa gitu kan Bu. Karena ini berkaitan juga dengan remaja, dengan diri siswa itu sendiri gitu. Jadi memang pengembangannya terfokus kepada pribadi dan sosialnya. Kemudian untuk kegiatan di kelas nantinya itu diharapkan per individu siswa itu dapat aktif dalam menyampaikan pendapatnya terkait materi layanan yang disampaikan. Gitu. Nah, kemudian nanti siswa juga diharapkan bisa bertukar pikiran kalau misalkan ada dilontarkan pertanyaan atau beberapa pernyataan tentang remaja gitu. Berarti seluruh siswa hendaknya aktif ya Bu Sipa ya, mengenai permasalahan yang terdapat pada diri remaja saat ini ya Bu Sipa. Iya, karena kita ketahui kan pada saat ini permasalahan remaja itu sangat konflik ya Bu Sipa. Selanjutnya Bu Sipa, strategi yang Bu Sipa persiapkan dalam layanan ini kepada siswa apa Bu Sipa? Strategi yang Bu Sipa? Kalau untuk strategi yang dipersiapkan itu untuk pertama kali kan kita memberikan pertanyaan pemantik ya. Setelah itu nanti siswa itu ada ditunjuk perwakilan, ada satu siswa laki-laki kemudian satu siswa perempuan. Nanti ditanyakan kepada siswa yang lain apa pandangan mereka terhadap temannya yang tampil di depan gitu. Ditanyakan teman ini berada di masa apa gitu. Nah, di sana nanti kan ada berbagai pendapat yang disampaikan oleh siswa gitu. Misalkan teman itu berada di usia remaja Bu, jadi kira-kira di usia remaja itu apa saja yang dialami gitu. Nah, selanjutnya strategi yang digunakan nanti untuk membahas permasalahan remaja itu Bu Silva memberikan sticknote. Jadi masing-masing siswa itu per individu menulis apa saja permasalahan yang mereka ketahui tentang remaja. Berarti setelah Bu Sipa menyuruh siswa dua orang ya, ke depan laki-laki dan perempuan,
itu bertanya mereka pada pasti apa ya sama aja ya Bu Siva. Kemudian nanti teman-temannya yang memberikan informasi atau pendapat ya. Nah, kemudian sticky note ini per siswa ada pakai Bu Siva. Ya, per individu nanti diberikan sticky note itu. Kemudian untuk permasalahannya nanti itu ada kurang lebih 6 poin atau 7 poin. Jadi siswa itu membuat di sticky note itu apa saja permasalahan yang mereka ketahui. Oh, tentang remaja ya, tentang remaja. Baiklah Bu Siva. Mungkin untuk pra ini kita sampai di sini dulu Bu Siva. Nanti pas kita observasi, kemudian ada lagi nanti pasca observasinya. Terima kasih ya Bu Siva. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lanjutan minggu kemarin. Siapa yang masih ingat apa materi minggu lalu? Masalah pribadi. Tentang apa? Masalah pribadi. Masalah pribadi. Apa lagi? Masalah lain. Centang kemarin. Yang centang apa yang kita centang? Masalah yang pengalaman yang kita alami. Pengalaman yang kita alami, tapi siapa yang mengalami itu? Kita itu siapa? Saya itu siapa? Raden. Sekarang ibu minta salah satu perwakilan laki-laki maju ke depan. Siapa yang maju? Buat. Ya, coba tunjuk tangan yang berani maju ke depan satu orang. Akan majukan. Apa maju aja banget toh? Ibu minta maju. Oke, akan. Bila perempuan maju satu orang ke depan. Ini Bu. Tunjuk tangan ada yang mau maju ke depan satu orang perempuan. Oke, bisa bagus. Silakan maju bisa. Akan majukan. Bu. Ngapain Bu? Ada yang kecil. Oke. Sekarang Rizky dengan Rizka sudah berdiri di depan. Sekarang ibu tanya dulu, Rizky dengan Rizka ini merupakan siswa apa? Siswa SMP. Oke, Rizky dan Rizka adalah siswa SMP. Kira-kira umur mereka berapa? 13. Rizky 13. Rizky berapa? 13. Rizka? 13. Oke, Rizky dan Rizka umurnya 13 tahun. Rizky jenis kelaminnya apa? Cewek. Coba yang serius. Laki-laki. Rizky laki-laki dan Rizka perempuan. Kira-kira usia 13 tahun itu disebut dengan masa apa? Remaja. Masa remaja. Oke. Jadi ada remaja laki-laki dan ada remaja perempuan. Silakan duduk Rizka dan Rizky.
remaja dan juga permasalahan yang dialami oleh remaja. Baiklah Ananda semuanya, sebelum Ibu lanjut ya, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Yang pertama, nantinya Ananda itu dapat memahami apa sih remaja itu. Kemudian yang kedua, Ananda dapat mengenal permasalahan yang dialami oleh remaja. Yang ketiga, Ananda dapat mengetahui cara mengatasi permasalahan remaja. Minggu lalu sudah Ibu tuliskan beberapa permasalahan remaja. Ada yang masih ingat apa saja? Yang centang-centang itu. Oke, ada pendidikan. Apa lagi? Fisik. Penampilan. Pendidikan. Penampilan Ibu. Sama dengan penampilan. Apa tadi Radit? Cinta. Ya, Dit? Ya. Ada lagi yang masih ingat? Harga diri. Ada berdiri. Apa lagi? Persahabatan. Persahabatan ada lagi? Pertemanan persahabatan itu sama. Ada lagi? Oke, Ibu tambah satu lagi ya. Tekanan dari teman sebaya. Oke, ada berapa permasalahan remaja? 7. 6 atau 7? Ada pendidikan, fisik atau penampilan, cinta, harga diri, persahabatan, dan tekanan dari teman sebaya. Sekarang Ananda akan Ibu minta untuk memberikan contoh permasalahan remaja yang berkaitan dengan 7 hal ini. Paham semuanya? Nanti Ananda akan Ibu beri 1 orang 6 berkas ini, 6 signal ini. 1 orang mendapatkan 7. Nanti silakan isi salah satu saja, misalkan contoh untuk pendidikan tulis 1. Kalau udah selesai nanti langsung ditempel di papan tulis. Paham? Tulis 1 saja. Jonya, apa
Tidak. Buat kita percaya, Mas. Betul. Dulu saya bisa penampilannya. Masing-masing permasalahan remaja yang sedang dialami. Ini kalau misalnya masih hidup juga bisa lanjut ya. Belajar dan coba konsentrasi ke depan semuanya. Ada ke depan semuanya. Kita bahas dulu yang pertama tentang pendidikan. Di sini ada yang menulis. Saatnya jam 5 dimulai. Masalah pendidikan itu ada nilainya yang turun, kemudian nilai kurang bagus, sering mengobrol. Siapa di sini yang mengalami hal ini? Sering ngobrol siapa? Sering ngobrol siapa? Oke, sorry ya. Berarti di kelas ini lebih banyak yang sering ngobrol. Makanya aktif. Aktif itu boleh, tapi aktifnya yang sesuai dengan pelajaran. Kalau aktifnya di luar pelajaran itu yang salah. Axel Rizky. Dan ini lagi ada yang mengalami permasalahan di SMP ini. Antar pelajarannya sudah mulai susah. Apakah benar? Ya. Kalau di SD masih dasar. Ya. Ketika di SMP agak susah. Kalau misalkan hal itu terjadi, bagaimana Ananda mengatasi
Oke, Ananda Ibu kelas 7B. Nanti yang belum selesai silakan kumpulkan ke ibunya. Coba Ananda Ibu kelas 7B fokus lagi, hadap ke depan. Hari ini kita akhiri kegiatan kita pelajaran kita. Tetapi sebelum itu Ibu mau satu orang menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang mau di depan? Ya. Oke, siap, silakan siap. Siap simpulkan apa pembahasan kita hari ini. Yang lainnya silakan disimak. Asiel. Kesimpulannya adalah kita bisa membedakan tentang kemasan. Kita dapat mengetahui kondisi kita di saat remaja ini, permasalahannya apa saja, kemudian bagaimana cara kita mengatasinya. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Tidak, semuanya paham dengan materi hari ini. Paham? Oke, sebelum Ibu Ani duduk rapi semuanya dulu, tidak ada yang berdiri. Yang rapi. Raja duduk. Duduk rapi dan kalau tidak diam, tetap di sini ya. Semuanya rapi dulu. Baca. Oke, kali ini yang mau hadir siapa? Cindy sama Mima, dua orang yang hadir ya. Oke, baiklah Ananda semuanya. Kita sudah selesai materi hari ini. Tadi sudah disimpulkan juga oleh Sia. Ibu harapkan Ananda kedepannya dapat menerapkan hal ini atau mengatasi permasalahan remaja yang Ananda alami, baik dari segi penampilan, cinta, hobi, pendidikan. Ananda harus bisa mengatasinya sendiri. Bisa dipahami? Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri dengan sebelumnya kita ucapkan dulu hamdalah. Akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Silka? Alhamdulillah. Ini seperti Bu Silka. Adapun kegiatan kita hari ini, kira-kira tujuannya apa ya Bu Silka? Untuk kegiatan kita hari ini kan setelah melakukan kegiatan pembelajaran tujuan kita bersama
seharusnya kegiatan pembelajaran ini menjadi lebih baik dan lebih menarik. Oh iya. Nanti kita melakukan refleksi setelah proses pembelajaran berakhir. Nah, baik Bu Silva, di sini setelah melakukan proses pembelajaran atau melakukan refleksi, ini ada beberapa hal yang ingin Bu Heri tanyakan sama Bu Silva. Nah, terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Bu Silva ajarkan kepada peserta didik, bagaimana perasaan Bu Silva setelah melakukan pembelajaran tersebut? Kalau misalnya terkait perasaan gitu ya, kemarin itu kan Silva menyampaikan materi itu terkait dengan permasalahan remaja gitu kan. Perasaan yang dirasakan setelah menyampaikan materi itu senang, lega karena permasalahan remaja itu termasuk salah satu materi yang memang hangat atau topik yang memang bagus dibahas untuk usia remaja. Apalagi kan kemarin itu memberikan layanan itu di kelas 7 gitu kan. Jadi anak-anak kelas 7 itu mereka peralihan dari SD ke SMP gitu, memasuki usia remaja awal, yang mana materi itu rasanya perlu diketahui oleh siswa tersebut gitu. Topik itu diambil juga berdasarkan need assessment yang diberikan kepada siswa di awal pembelajaran, karena topik itu diambil juga karena itu permasalahan yang banyak dialami oleh siswa, makanya diangkat topik itu. Setelah menyampaikan materi terkait hal itu rasanya senang gitu kan, karena siswa memahami tentang remaja untuk di saat tahap awal ini. Berarti karena peralihan ya Bu Silva dari SD ke SMP, mulai dari masa anak-anak memasuki masa remaja, otomatis mereka kan mengenal nanti ya apa saja permasalahan di saat remaja ya Bu Silva. Tapi Bu Silva, setelah Bu Silva melakukan pembelajaran, kira-kira ada yang merasa kekurangan atau bagaimana Bu Silva? Untuk proses pembelajaran yang sudah dilakukan, rasanya memang ada kurangnya gitu kan Bu, karena tergantung siswa tadi gitu kan. Jadi siswa kemarin itu menyampaikan materi itu tentang remaja, kemudian juga adalah berdasarkan siswa itu kan berdasarkan dia belajar, ada kinestetik, audio, visual gitu. Nah kemarin itu langkahnya itu kan diambil untuk tahap pertama, ada disuruh 2 orang siswa laki-laki dan perempuan laki-laki depan, kemudian ditanya ke teman-temannya apa gambaran teman-temannya terhadap siswa yang di depan ini gitu kan. Kemudian teman-temannya menyampaikan teman ini namanya ini, jenis kelaminnya ini, kemudian sekarang usianya segini, terus dipancing kalau usia segini itu termasuk siapa, usia remaja gitu kan. Itu kan termasuk untuk menggali pengetahuan siswa tentang remaja gitu. Setelah itu yang kedua ini dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya dilanjutkan dengan memakai media stick note. Jadi ada beberapa permasalahan remaja, kurang lebih itu 7 poin, yang mana siswa itu menuliskan permasalahan remaja yang mereka rasakan. Dan berdasarkan hal itu ada poinnya, ada cinta, pendidikan, penampilan, fisik gitu kan Bu. Ada siswa itu yang menyampaikan permasalahannya berdasarkan poin itu, yang kebanyakan itu adalah di bagian pendidikan. Cuma yang menjadi hambatan, siswa itu masih belum terbuka dengan apa yang dia rasakan terkait dengan permasalahan yang dialami. Berarti banyak siswa ini yang belum terbuka ya tentang masalah yang dialami. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut, apa yang bisa kita lakukan? Sebelumnya itu kan karena pakai stick note, bisa jadi siswa itu merasa malu untuk menuliskan permasalahannya. Setelah itu juga berpikiran kalau misalkan ke depannya gitu kan dicoba untuk berdiskusi. Jadi diskusinya ini bisa 2 orang siswa atau dalam satu kelompok itu ada 4 orang, jadi siswa itu lebih terbuka dengan teman sebayanya gitu. Jadi kalau kemarin kan emang per individu, mereka menuliskan permasalahan yang dialami. Kalau bisa ke depannya itu untuk lebih
menarik lebih baik lagi kan dengan teman sebaya, mereka lebih sefrekuensi gitu kan, membahas permasalahan yang mereka alami. Oh, ini dari kami takut ya Bu Siva, misalnya kalau dicatat di skimot ditempel takut dibaca oleh temannya, sehingga itu yang jadi permasalahan oleh Bu Siva tadi ya. Setelah proses pembelajaran yang Bu Siva gunakan menggunakan skimot, apa area pengembangan yang ingin Bu Siva capai? Untuk area perkembangan atau pengembangan itu sebenarnya kalau pakai stickman itu ada menarik juga kan, karena siswa itu aktif berdiri sendiri-sendiri gitu kan, menulis apa permasalahan yang mereka alami gitu. Kemudian itu juga melatih kemandirian siswa itu mandiri mengungkapkan, menulis apa yang mereka rasakan, kemudian bergerak maju ke depan menempelkan apa yang sudah ditulis itu gitu. Jadi itu perkembangan yang didapat oleh siswa gitu. Kemudian itu kan dari segi pribadi. Kalau dari segi sosialnya, siswa itu setelah ditampilkan di stiker itu nanti kan ada juga siswa yang lain mengetahui apa permasalahan yang terjadi. Dari sana mereka nanti juga bisa berdiskusi. Berarti setelah menempelkan stiker itu nanti apakah Bu Siva membahas, misalnya ada beberapa permasalahan, apa dibahas lagi di kelas Bu Siva? Iya, setelah ditempelkan di bawah tulis nanti dibacakan satu-satu permasalahan itu. Itu termasuk ada rahasia juga kan, di sana tidak dituliskan namanya. Jadi rahasia yang berarti siswa tersebut nggak tahu punya siapa. Baik, Bu Siva, setelah area pengembangan yang Bu Siva lakukan tadi, kemudian ukuran keberhasilan setelah melakukan proses pembelajaran mengenai permasalahan pada remaja Bu Siva. Untuk ukuran keberhasilan itu mencapai 60%. Ada siswa yang aktif terlibat dalam penyampaian permasalahannya gitu. Berarti 60% keaktifan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran permasalahan pada remaja. Iya, berarti hanya 60% yang aktif ya Bu Siva. Apakah dengan 60% keaktifan siswa tersebut, apakah sudah cukup bagi Bu Siva pada saat proses pembelajaran? Kalau untuk ukuran keberhasilan rasanya belum cukup gitu. Kalau bisa kan siswa itu memang untuk materi yang tentang remaja itu kan emang sesuai dengan usianya, topik itu bagus untuk dibahas gitu kan. Harapannya untuk keberhasilan itu setidaknya itu bisa 80-90% lah Bu. Harapannya 80-90% ya. Kalau bisa memang 100%, karena kan memang ini permasalahan remaja gitu Bu. Berarti harapan Bu Siva dengan keaktifan siswa tadi bisa 80 atau sampai 90% ya Bu Siva. Oh iya, kemarin kan baru saya bicarakan. Kemudian daya dukungnya bagaimana Bu Siva pada saat proses pembelajaran mengenai permasalahan remaja ini, misalnya pendukungnya apa saja? Kalau untuk pendukung itu yang pertama pastinya terlibat itu kan ada guru, kemudian ada juga peserta didik atau siswa, kemudian didukung juga dengan alat atau media yang digunakan. Saat proses pembelajaran itu salah satunya adalah stiker. Kemudian ada juga tadi disuruh siswa untuk maju ke depan. Setelah penyampaian materi itu, kalau di pendidikan dan konseling itu kan ada juga diberikan PKPD. Selanjutnya ada lembaran refleksinya juga. Apakah siswa itu senang dengan materi yang diberikan atau bagaimana. Jadi sebagai evaluasi juga untuk kedepannya harus seperti apa. Berarti di sini kan harus ada media, ada siswa, ada guru, kemudian ada media yang digunakan dan juga ada PPD-nya ya Bu Siva. Kemudian juga refleksi ya. Nah, apakah pada saat refleksi murid aktif Bu Siva? Itu kan ada di refleksi itu memberikan
pada saat itu ada beberapa siswa yang mengisi proses pelayanan bimbingan dan konseling mengenai materi ini itu sangat menyenangkan. Ada juga yang mengisi menyenangkan. Tapi Bu Siva memberikan diskusi berupa apa ya Bu ya, kayak ada yang menyenangkan, kemudian ada juga yang menyenangkan sangat ini. Berdasarkan dari harapan Bu Siva ke depannya adalah keberhasilan aplikasi peserta didik itu 80 sampai 90% ya Bu Siva. Nah, terus kapan waktunya Bu Siva menerapkan sehingga berhasil yang Bu Siva hendaki 80 sampai 90% ini? Kalau untuk waktunya, ini kan setelah dilakukan refleksi, kalau bisa untuk perubahan yang dilakukan itu secepatnya gitu. Kalau bisa pertemuan minggu depan itu sudah mulai melakukan hal-hal yang lebih baik ke depannya. Salah satunya itu kan tadi dengan membentuk suatu pembelajaran itu dengan cara diskusi. Jadi siswa itu duduk berkelompok, kalau bisa anggotanya itu antara 4 sampai 5 orang. Nah, untuk pemilihan anggota kelompok ini juga dilihat berdasarkan kemampuan siswa, kemudian dilihat juga dari siswa itu bagaimana dia berinteraksi sosial gitu kan. Jadi di sana nanti dipilih yang mana siswa yang cocok dengan siswa yang ini gitu. Artinya dalam satu kelompok itu bukan berarti isinya itu satu kelompok siswa yang pendiam aja semuanya, tapi ada siswa itu yang aktif, ada yang menengah aktifnya gitu. Jadi dalam satu kelompok itu nanti diharapkan suasana kelompok itu hidup, jadi mereka berdiskusi gitu. Oh iya, jadi nanti itu Bu Siva akan mengelompokkan peserta didik ya, bukan misalnya yang ini yang suka dia enggak ya, tapi dicampur setiap kelompok ya Bu Siva untuk memotivasi teman-temannya, misalnya yang kediam supaya bisa bicara gitu ya Bu Siva. Bu Siva. Dari percakapan kita hari ini Bu Siva, apa yang Bu Siva dapat simpulkan? Untuk kesimpulan yang dapat diambil, tentunya yang pertama itu untuk proses pembelajaran kita itu harus punya planning atau rencana awal gitu kan, bagaimana persiapan untuk proses pembelajaran itu berjalan dengan baik dan lancar gitu. Kemudian menerapkan metode atau strategi yang cocok juga untuk siswa, apalagi di saat ini kalau untuk proses pembelajaran itu guru itu memang harus melihat kebutuhan masing-masing peserta didiknya gitu. Apalagi kalau untuk layanan BK itu memang ya kita harus tahu juga karakter anak itu seperti apa gitu kan, harus tahu juga apa yang dibutuhkan oleh siswa itu terkait dengan perkembangan siswa itu nantinya. Karena kita layanan yang Bu Siva, layanan otomatis harus tahu dengan peserta didiknya ya Bu Siva. Bu Siva, mungkin sampai di sini dulu pembicaraan kita hari ini.